Oh, itu ke sini Maya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, sebelumnya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di sini. Ya, mungkin biasanya bertemu sama guru saya ya, Ustadz Elfandi begitu. Nah, tapi insya Allah kehadiran juga saya hari ini yang kebetulan karena berhalangan, Ustadz Elfandi semoga tidak menyurutkan semangat ya. Bisa kan lihat Ustadz Elfandi semangat begitu, pas lihat saya mah, aduh iya lebih kasep kumahanya. Nah, jadi insya Allah tetap bersemangat ya gitu ya. Hari ini ya, siang ini ya, siang ini, sore ini begitu, malam ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, insya Allah di malam hari ini kita mau bahas, mungkin ngobrol tentang namanya parenting nabawiyah begitu, membahas tentang bagaimana sebenarnya konsep terhadap pendidikan anak melihat dari inspirasi dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah Nabi dulu dididik dan bagaimana Nabi mendidik begitu. Nah, kita akan membahas ini lebih dalam di hari ini tentang bagaimanakah sebetulnya mendidik anak ala Nabi begitu. Saya mau nanya dulu di sini, ini mas sepertinya Bapak Ibu sudah punya anak ya? Rata-rata ya? Malah cucu ya, betul ya? Kalau anak paling, ini mah tuh kalau saya tanya anaknya usianya berapa, kayaknya udah ada yang kuliah, menurutnya udah ada yang kerja ya, Bapak Ibu semua ya gitu ya. Baik, nah ini jadi semoga nanti yang menonton pun ataupun yang hadir ini bisa jadi pelajaran buat kita, karena nanti juga kita bahas bahwa mendidik tidak hanya kepada anak kita secara langsung, tapi juga kepada anak-anak di sekitar kita. Nah, termasuk mungkin cucu ya begitu. Nah, mungkin saya nanya dulu di sini, ada yang sudah punya cucu, Bapak Ibu? Belum? Ada yang sudah? Coba acungkan tangan. Belum satu, Pak. Oh, belum 5 ya, gitu ya. Ada. Jadi biasanya mau kalau saya lihat kan ini seperti usia Bapak Ibu rata-rata seperti Bapak dan Ibu saya ya, gitu ya. Jadi sudah momennya Aina ngurus cucu ya, gitu. Nah, tapi hari ini kita bahas. Siapa tahu sesi hari ini bisa jadi inspirasi. Ya, apa yang saya sharing hari ini juga inspirasi dari Nabi Muhammad, bagaimana beliau dididik dan mendidik, mohon maaf. Nah, begitu. Mari kita mulai bahasan kita dengan mempertanyakan terlebih dahulu sebetulnya, kenapa kita perlu paham ilmu parenting ala Nabi, atau kenapa kita perlu paham tentang ilmu mendidik anak ala Nabi? Kira-kira kenapa? Kenapa gitu? Kenapa kita perlu memahami ilmu mendidik anak aja gitu, Bapak Ibu? Kenapa kira-kira? Tapi ini mah nggak ada hadiah ya. Kalau ada yang mau jawab, tidak ada hadiah. Hadiahnya nanti bisa salat isya lanjutan ya. Oke. Kira-kira kenapa kita, Bapak Ibu semua, perlu paham tentang ilmu mendidik anak? Dan perlu, levelnya perlu, bukan pilihan. Bukan pilihan ini. Kenapa perlu? Kan kalau pilihan mah bisa pilih, bisa enggak. Tapi kalau ini bicara mendidik anak, itu perlu kita pahami semua. Begitu ya. Nah, mengapa ini penting kita pahami? Nah, kan kita seringnya, ayo kita harus tahu cara mendidik anak, bagaimana kita parenting dan lain banyak ilmunya. Tapi kenapa perlu? Karena ternyata Bapak Ibu semuanya, mendidik anak itu adalah sebuah kewajiban dalam Islam. Begitu. Nah, Rasulullah pernah berkata ya, setiap kalian adalah pemimpin kita gitu. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, kita sebagai orang tua itu akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anak kita, begitu. Sehingga sangat penting untuk memahami bagaimana sebetulnya cara mendidik anak, ya, begitu. Karena ini kewajiban. Jadi karena begini, kadang masih ada konsep mendidik mah itu urusan guru sekolah, nah ya betul ya, kan suka ada ya. Dan saya mah udah bayar sekolah, kalau saya udah bayar sekolah mahal, tanggung jawab itu mah gitu ya. Atau misalnya beginilah, Bapak Ibu kalau anaknya pingin agamanya bagus, diapain biasanya?
Pesantren langsung ya, instan ya pokoknya mah. Saya carikan pesantren yang bagus. Pokoknya tugas bapak-bapaknya mah apa? Di rumah nyari uang buat bayaran SPP-nya. Itulah pokoknya gitu. Pokoknya mah itu kalau anak saya nggak benar agamanya, siapa yang bertanggung jawab? Gurunya. Cek guru nate karunya saya teh cenah gitu ya. Anak saya aja belum tentu keurus. Ini jadi tanggung jawab nih anak orang lain ya gitu. Jadi ya karena ini hari ini cukup populer Bapak Ibu semua, mendidik itu sebentar-sebentar kita fokusnya langsung dititipkan ke sebuah lembaga. Begitu. Jadi kita para orang tua fokusnya gimana cara nyari uangnya, gimana cara memberikan fasilitasnya, bagaimana saya nyiapin baju-bajunya ke sana. Padahal kewajiban mendidik itu adalah dari orang tua masing-masing. Begitu. Kita. Nah, kita sebagai orang tua mendidik. Nah, kalau ini misalnya bapak-bapak, aduh saya udah incuan, minimal sekarang kan ke anaknya ya, untuk memberikan info ini ya, begitu ya, informasi ini. Aduh, nggak hadir hari ini, ada rekamannya nanti, tenang. Jadi penting bagi kita memahami bahwa kewajiban mendidik itu adalah kewajiban orang tua, ayah dan ibunya harus terlibat, karena itu nanti dimintai pertanggungjawabannya, begitu. Nah, yang menariknya adalah kita memahaminya bahwa anak itu adalah investasi kita, Bapak Ibu semua. Nah, anaknya adalah investasi. Di sini ada yang suka berinvestasi, Bapak Ibu? Ada yang suka investasi? Bapak investasi apa? Bapak teh seri cuman tanah 1000 hektar gitu. Kalau ada investasi ya, investasi itu ada di bisnis, betul ya Pak ya? Apalagi biasanya teh tanah, emas, apalagi Pak? Hah? Batu akik dulu Maya suka apalagi Pak? Surat-surat berharga begitu ya. Jadi kenapa disebut investasi? Karena ketika kita menanamkan sesuatu akan ada dampaknya di masa depan. Nah, cuman ingat konsep investasi itu Bapak Ibu semua. Investasi itu ada yang endingnya baik, ada yang akhirnya rugi juga ada. Ada ya, rugi. Misalnya ada yang pernah investasi tapi rugi, Bapak Ibu pernah nggak? Bapak pernah rugi? Nah, kira-kira penyebabnya gara-gara apa Pak rugi? Invest, kita niatnya udah bagus ya invest gitu. Wah iya di modalan, tapi ternyata jadi rugi gitu, boncos. Nyok kieumannya orang tahu gini mah nggak usah invest. Bapak kira-kira Bapak dulu kenapa rugi investasinya? Salah perhitungan satu, apalagi? Manajemennya kurang baik. Oke, apalagi? Tidak amanah yang diberikan investnya tidak amanah. Oke, apalagi Bapak Ibu semua? Takdir. Eta mah udah level terakhir pisannya. Kenapa rugi? Takdir. Ya. Oke, salah perhitungan, manajemen dan lain-lain. Ternyata Bapak Ibu semua, investasi bisa jadi buruk ketika kita tidak tahu ilmunya. Investasinya buruk walaupun kita investasi ke situ. Jadi maksud dalam konteks ini teh gini. Anak ada investasi, kita mendidik anak, tapi karena caranya salah, endingnya malah jadi buruk buat kita. Saya mau cerita sedikit karena kebetulan banyak kasus yang saya tangani juga Bapak Ibu semua ya. Salah satu contoh, ada seorang anak Bapak Ibu semua di usia 4 sampai 5 tahunnya itu hafal sampai 4 juz Bapak Ibu. 5 tahun. Usia 5 tahun hafal sampai 5 juz. Luar biasa atau luar biasa banget Bapak Ibu semua? Luar biasa banget ya. Hebat sekali apa hebat 2 kali? Hebat 2 kali itu mah. 5 tahun hafal 5 juz. Nah ini yang menarik setelah ini ceritanya. Setelah usia 6 tahun, anak itu tidak mau sama sekali menyentuh Al-Quran. Kira-kira kenapa? Tahu nggak? Kenapa Pak? Hah? Stres. Oke, apalagi aduh ya masih kecil sudah stres ya. Harus ke psikolog usia 6 tahunnya gitu. Stres karena apa, Pak? Karena tekanan orang tua. Oke. Kira-kira apa lagi? Coba boleh ditebak. Pas 5 tahun hafal 5 juz, pas 6 tahun sama sekali nggak mau menyentuh, Pak. Padahal itu impian orang tua pasti senang sekali kan kalau punya anak hafal 5 juz ya.
Tapi pas usia 6 tahunnya, anak ini malah sama sekali gitu, kalau dikasih Quran Pak, teriak. Gak mau dia, seperti yang trauma. Apalagi, kenapa Pak kira-kira? Kenal HP ya, kenal HP oke. Apalagi? Ada lagi, sok tebak-tebakan lah ini hari ini ya gitu ya. Lingkungan, apalagi Pak? Tiba-tiba jadi nggak mau aja pegang handphone, suatu senang ya, tidak mau pegang handphone, tidak mau pegang Quran. Stres, kenal HP, lingkungan berubah, ada lagi? Ada lagi? Ibu ada? Kenapa Pak? Salah didik. Oke, betul. Jadi semuanya hampir berkaitan sama. Tapi yang paling intinya adalah karena salah ilmunya, salah tahapannya, rusuh teuing, terburu-buru. Jadi anak ini, itu Bapak Ibu semua, di usia 5 tahun hafal 5 juz, tapi memang setiap hari polanya berat. Wah, hafalkan, terus ngafalin, hafal. Tapi capek sekali ternyata gitu, buat anak itu. Sehingga ketika masuk 6 tahun, dia udah capek, lelah sekali, sehingga tidak mau, Bapak Ibu semua. Nggak mau. Jadi, sehingga ketika lihat Quran itu, Pak, Bapak Ibu semua, itu bukanlah sebuah kitab yang membimbing kita untuk lebih dekat ke Allah. Tapi bagi anak itu mah apa ini teh? Tugas, beban, berat. Sehingga disuruh baca Quran teh nggak mau. Itu. Nah, maka kita teh berinvestasi terhadap anak, ceritanya kan mendidik ya. Nah, hafalkan. Ini nih dengan harapan biasanya kalau orang tua pingin anaknya hafal banyak teh biar apa? So, sekarang kita kan suka pinginnya orang tua ya, anak harus hafal 30 juz gitu ya, full. Kenapa? Bangga mendapatkan mahkota ya. Di akhirat kan ya ada kan, kita orang tua itu nanti bagi anak yang menghafal 30 juz itu akan mendapat, orang tuanya akan mendapat mahkota di akhirat itu. Jadi kan kita mau invest untuk dapat mahkota ini, anak saya dipush. Tapi salah. Nah, ini ibaratnya kita mau invest, salah metode investasi Pak, rugi, boncos. Malah awalnya kita niatnya punya anak hafal Quran, jadi anak takut baca Quran. Berat nggak Pak? Sedangkan setiap kita dimintain pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Nanti Allah tanya, kenapa anaknya malah nggak suka baca Quran? Karena saya dulu ajarin Quran. Berarti ada yang salah gitu. Nah, kita semangatnya alhamdulillah Bapak Ibu ada semangat untuk membuat anak menjadi seorang muslim yang baik, jadi ahli ibadah, semangatnya ada. Cuman caranya juga penting, metodenya penting, bisi salah tahapan. Punten Bapak Ibu ya, mana yang lebih duluan kalau anak baru lahir, belajar jalan atau belajar ngekos? Belajar jalan atau belajar hidup sendiri, mandiri? Mana yang lebih dulu? Jalan ya. Nah, itu tahapannya gitu. Oh, itu mah ada kelihatan jauh ya gitu ya. Nah, tapi yang dekat-dekat Pak, mana yang lebih duluan? Hafal Quran dulu atau yang penting belajar memahami Qurannya dulu misalnya? Nah, ini yang mana yang paling benar? Nah, itu yang kita nggak paham tahapannya. Begitu. Nah, pas kita nggak paham tahapannya, ternyata ada yang salah, sehingga itu terjadi Bapak Ibu semua kayak tadi. Itu real. Kasusnya cukup banyak. Begitu. Anak-anak yang akhirnya tidak mau lagi menyentuh Al-Quran karena terlalu dipush sama orang tuanya. Salah satu contoh. Nah, maka kita pahami bahwa anak adalah investasi kita. Betul Pak. Jadi saya kan suka ada yang ramai sekarang populer tuh. Ada konsep-konsep parenting atau pendidikan seperti ini. Anak mah bebas. Jangan diatur-atur. Gimana anak aja memilih? Dia sudah cukup dewasa. Zaman sekarang tuh tidak diatur. Punten Pak, Bapak Ibu ya. Kalau anak tidak dikasih aturan, tidak diatur, jadinya gimana kira-kira? Ya, kita nggak tahu juga kan ya endingnya ya. Bebas aja. Berarti bebas itu bisa menjadi seorang yang sangat-sangat baik, soleh dan soleha. Bisa jadi juga jadi ahli maksiat. Saking bebasnya. Balik lagi, kita akan dimintai pertanggungjawabannya, benar nggak?
Ya, maka kalau kita dimintai pertanggungjawabannya atau yang kita pimpin harus clear, ini tuh harus gimana. Maka anak tuh saya sepakat, anak adalah investasi kita. Tapi jangan dilihat sebagai sebuah benda, ini yang penting. Anak bukan benda, anak itu manusia. Jadi investasikanlah seperti selayaknya kita menginvestasikan diri kepada manusia, mendidik itu. Nah, maka di hari ini kita mau sharing, mau cerita gimana caranya mendidik, tapi bukan kata saya. Dapunten kalau dari pengalaman mah saya atau sama Bapak Ibu mah, atuh levelnya saya mah atuh belum atuh bercucu juga ya. Bapak Ibu udah pengalaman, udah panjang. Nah, makanya hari ini kita mau sharing pengalaman ini untuk mengingatkan kembali. Siapa tahu Bapak Ibu itu nanti akan ditanya juga, Pak, ini gimana mendidik anak? Begitu. Jadi ini kita bagikan. Ini adalah bagaimana sebenarnya caranya Nabi itu dulu dididik dan bagaimana cara Nabi mendidik. Makanya kita belajar dari situ. Nah, kadang-kadang kalau kita mau belajar untuk mendidik anak, Bapak Ibu semua, hari ini biasanya hari ini kira-kira apa ya, tebak aja ini mau. Kalau mau belajar tentang belajar cara mendidik anak, belajarnya dari mana biasanya? Tebak aja ini mah, kira-kira orang tua zaman sekarang. Ya, kalau orang tua atau ya bukan orang tua zaman dulu ya gitu ya. Ya Bapak Ibu gitu dulu, orang tua di generasi dulu, kita kan nggak belajar adat TV dan lain-lain, nggak apa ya? Biasanya dari orang tuanya langsung ya, betul kan? Nah gitu ya. Kalau saya dapat cerita dari ibu saya mendidik saya sesuai dengan gaya kakek saya dulu mendidik, persis. Nah, tapi kalau sekarang mah agak beda Pak, Bapak Ibu semua. Tebak-tebakan ini mah, kira-kira hari ini orang-orang belajar ilmu mendidiknya dari mana? Ada yang tahu nggak Pak? YouTube. Terus apa lagi? HP, TV juga ya. Apalagi? Buku ya. Terus ke kajian-kajian. Banyak sekarang. Cuman yang jadi problem adalah terlalu banyak sekarang mah Pak. Beda dulu mah kurang informasi, terbatas. Sekarang mah kebanyakan Pak, Bapak Ibu. Banyak banget, serius. Semakin banyak, ada teori ini, teori itu, banyak referensinya. Pernah dengar teori ini nggak Bapak Ibu semua ya? Jangan pernah bilang jangan sama anak. Pernah dengar? Ada sekarang mah, jangan bilang jangan ke anak. Ini yang ngomong bilang jangan. Itu yang pertama ya. Ada satu aliran, jangan bilang jangan ke anak. Oh jangan, kenapa? Karena nanti anak semakin semangat melakukan yang dilarang. Nah tapi kesimpulannya jadi beda-beda. Udah tuh bilang jangan baca Quran, bisa jadi semangat baca Qurannya gitu. Ada lagi bilang jangan jangan sholat karena nanti jadi rajin sholat. Nah itu ada yang itu kesimpulannya. Ada lagi yang beda. Oh gak boleh bilang jangan, bolehnya bilang tidak boleh. Saya bilang naon beda. Nah itu jangan dan tidak boleh ya. Ada yang di Inggrisin no katanya, don't gitu, sama aja gitu kan. Tapi ada lagi teori yang lain, boleh bilang jangan sama anak, jangan menyerah, jangan patah semangat, itu boleh pakai jangan. Nah tapi poinnya adalah dalam satu konsep aja untuk ngasih tahu anak tentang sesuatu, banyak referensinya hari ini. Orang Islam hari ini pun Ustadz ini sekarang ada spesialis parenting, ada Ustadz khusus pendidikan anak, ada, itu pun ada referensinya, ada yang beda-beda dalam konteks ilmu yang barunya ya gitu, ke barat-barat. Maka sebetulnya kalau kita Bapak Ibu semua mau belajar mendidik, paling mudah ya kita belajar dari bagaimana mendidik ala Nabi, karena itu tidak pernah berubah dari dulu, udah ada kan. Begini, bagaimana cara Nabi mendidik itu iseng atau sudah tertuliskan seperti itu begitu? Sudah ada kan? Maksudnya itu tuh bukan sebuah iseng, tapi Allah sudah mengarahkan seperti itu. Mendidik itu begitu. Kenapa? Untuk jadi contoh. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang juga dilakukan itu adalah contoh. Makanya Nabi disebut suri tauladan kan? Begitu. Nah kita kadang-kadang tidak menyentuh itu. Yang kita sentuh yang populer-populer hari ini. Oh ini ada buku dari Barat, sebenarnya gitu. Oh ini ada buku dari sini, ada buku dari sini. Tapi referensi tentang nabinya sendiri kadang-kadang tidak memahami kitanya. Nah itu yang kadang-kadang kita kelewat sebetulnya.
Sehingga punten ya, kadang-kadang, nah kalau Bapak Ibu sekarang punya cucu, nah mungkin momennya teh ke cucu sekarang. Kalau yang punya cucu, kalau yang masih punya anak, bisa ke anaknya sekarang. Begitu. Nah kita kadang-kadang referensi kita beda-beda. Kalau generasi, kalau hasil penelitiannya ya, generasi kelahiran sebelum 80-an, ya, pasti gaya referensinya adalah udah gini percaya aja, dan dari dulu juga begini. Itu cara mendidik anak teh. Ah panas anak, eta teh rek pinter, benar? Udah aja ya gitu ya. Gitu. Itu contoh ya gitu ya. Tapi generasi sekarang mau beda. Oh, ada referensinya. Enggak, ini menurut ini dokter gini-gini. Wah, suka diadu. Tapi apapun itu, kita suka lupa satu referensi yang penting justru referensi bagaimana pendidikan ala Nabi. Nah, ini yang mau dibahas inti itu. Tapi saya bahas pembukanya dulu biar kita paham. Nah, hari ini kita berbagi ini, semoga Bapak Ibu semua juga bisa memahami itu. Baik. Nah, sekarang kalau bicara tentang mendidik ala Nabi, cuman dua Bapak Ibu semua yang perlu kita pahami. Cuman dua poin. Bagaimana Nabi dididik dan bagaimana Nabi mendidik. Udah itu. Itu adalah konsep pendidikan. Secara umum ya, secara umum Islam mengajarkan seperti itu. Bagaimana Nabi dididik dan bagaimana Nabi mendidik. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, bagaimana Nabi dididik itu berarti dari kapan? Nabi dididik itu berarti dari kapan? Dari kecil ya. Dari kecil bahkan dari lahir. Makanya kita akan bahas itu dari lahir sampai kapan Nabi mulai mendidik. Nah pertanyaannya, kapan Nabi mulai mendidik? Ketika sudah jadi Nabi, sudah punya anak jadi ayah. Nah itu Nabi mendidik. Nah itu makanya kita coba untuk bahas dua poin itu Bapak Ibu semua yang mungkin kita lupa untuk mengambil inspirasi mendidik anak dari Nabi Muhammad. Nah maka mari kita coba bahas ya Bapak Ibu semua. Nah coba kita gali kehidupan Nabi Muhammad dari kecil. Di usia ketika lahir, beliau lahir ya Nabi Muhammad itu tidak langsung diasuh oleh ibunya, betul ya? Tapi diasuh oleh Bunda Halimah. Jadi itu adalah ibu persusuannya. Nah, ini yang menarik. Apa yang membuat akhirnya jadi berbeda polanya? Nabi Muhammad itu lahirnya di kota atau di daerah pinggiran kota? Di kota ya, di Makkah kan? Jadi kalau kita mau berenang di mana sekarang ya? Kota, ya misalnya di Cimahi di sini gitu ya, atau di Bandungnya gitu yang pusatnya kan ya gitu. Tapi karena dirawat oleh Halimah, maka Nabi dibawa ke kampung halamannya Halimah. Sehingga itu kalau di kita mah mungkin lahir di Garut, di Bandung, tapi dirawatnya di Garut misalnya gitu ya. Di Garut, di mana lagi ya? Pokoknya adem suasananya teh. Adem, enak, nyaman, pedesaan, Ciwidey lah sebenarnya. Dibawa ke Ciwidey di kita teh gitu. Nah, tapi Ciwidey zaman dulu ya, bukan yang sekarang rame gitu ya. yang adem, asri kayak di Garut lah. Jadi daerahnya itu, Bapak Ibu semua, dirawatnya bukan di perkotaan dulu. Dirawatnya itu justru yang dekat dengan alam. Pas kecil, sehingga tidak banyak distraksi, tidak melihat. Kan dulu kalau di daerah perkotaannya di Makkah itu kan banyak maksiat juga ya Bapak Ibu semua ya, betul ya? Di awal-awal kan belum jadi Nabi, jadi masih ada yang berhala, masih ada yang minum-minum dan lain-lain gitu. Nah tapi dibawa, sehingga tidak sempat Rasul itu tidak melihat hal-hal semacam itu. Di daerahnya Bunda Halimah itu justru di sana dikenalkan dengan alam. Makanya waktu itu beliau ketika kecil itu satu berada di lingkungan yang bersih, yang baik, dan bisa belajar dari alam secara langsung. Itu yang pertama. Nah, lalu yang menarik ya gitu ya, ketika sudah beres disusui itu, nah Halimah ini minta lagi, Bunda Halimah minta lagi untuk kalau bisa saya aja rawat. Jadi dilanjut sampai usia 4 tahun. Kenapa? Karena ini keberkahannya Nabi Muhammad ya, berkahnya seorang Nabi. Ketika hadir Nabi Muhammad, itu tiba-tiba ternak-ternaknya itu jadi
berisi, gemuk dan lain sebagainya. Intinya jadi subur lah, subur, jadi banyak hasilnya, berkah begitu. Sehingga akhirnya diperpanjang, dirawat ya. Di satu sisi juga karena saking sayangnya Bunda Halimah dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga senang dirawat di saat itu. Jadi ketika kecil ya, bagaimana dijauhkan dari hal-hal yang itu sebenarnya tidak memberikan nilai-nilai kebaikan begitu. Dijauhkan tuh. Dijaga di alam dan lain-lain. Ini bukan berarti harus ke alam ya, poinnya ya. Anak cucu 3 tahun pindah-pindah ke Garut. Bukan. Garut juga simulasi tadi ya gitu. Ya, tapi maksudnya adalah bagaimana menjaga diri. Kalau sekarang konsepnya itu adalah bukan hanya sekedar kalau dulu mah kan lihat langsung. Kalau sekarang mah dari mulai tontonan kayak gitu. Tontonan, bacaan, itu maksudnya yang dijaga dari situ. Nah, itu terjadi ketika usia sampai 4 tahun. Setelah itu lalu kembali ke ibundanya Ibunda Aminah. Begitu, kembali ke kota. Nah, yang menarik adalah nanti ada satu fase di sini yang itu dilakukan saat Nabi usia 6 tahun. Yaitu adalah menggembala. Ya, jadi Nabi di usia 6 tahun mulai menggembala kambing. Usia 6 tahun itu berarti kalau sekarang mah sekolah 1 SD ya? Bapak Ibu kalau punya anak 1 SD dikasih kambing, siap, ready? Bukan dikasih, ini menggembala kambing, siap? Mikir lagi ya gitu ya. Kalau 6 tahun disuruh menggembala kambing gitu ya. Aduh gitu ya, kumaha nih. Nah, tapi itu yang dulu Rasul lakukan. Nanti kita pelajari kenapa itu dilakukan. Tapi di usia 6 tahun itu adalah usia bagaimana Rasulullah itu terakhirnya diberikan kambing untuk mengembala. Dan ini yang menarik, hampir semua nabi ya pernah menjadi seorang pengembala. Nah, ternyata ada hikmahnya. Kenapa nabi itu diminta untuk jadi seorang pengembala? Mendapatkan kesempatan untuk menggembala. Ada yang tahu kenapa hikmahnya? Hikmahnya apa, Pak? Hah? Apa, Pak, hikmahnya? Hikmah jadi seorang pengembala itu apa? Melatih kesabaran, tanggung jawab, leadership, betul. Amanah. Nah, maka peralihan ketika anak-anak dari senang bermain mengenal amanah itu dengan dititipkan hewan peliharaan. Dalam konteks ini kambing. Kenapa? Karena kalau kita menitipkan barang, Bapak Ibu semua, rusak, apa yang kejadian? Sekarang nih kita ya punya anak, kita punya cucu, ya dikasih mainan, rusak. Habis itu gimana? Beli dayanya gitu ya, tenang, nggak usah nangis ya, dibelikan lagi. Ya udah, nggak apa-apa, tidak ada tanggung jawab juga terhadap kita terhadap barang. Tapi ketika diberikan makhluk hidup, hewan peliharaan, itu jadi amanah. Maka dilatih itu. Kan Nabi para pemimpin kan ya. Maka dilatih itu. Nah, Allah sudah memberikan pelatihan khusus melatih. Nah, saya nanya kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua pingin nggak punya anak atau cucu itu siap untuk memimpin? Mau nggak? Nah, maka satu poin pertama harus siap diberi amanah dalam bentuk apapun. Itu yang pertama. Jadi itu 0 sampai 6 tahun itu fase awal-awal beliau hidup bersama Ibunda Halimah dan Ibunda Aminah. Lalu berikutnya setelah itu Nabi Muhammad dititipkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib ini? Kakeknya. Diulangi lagi ya. Bukan, tapi Abdul Muthalibnya ini statusnya gimana di Makkah itu? Kepala suku ya? Orang penting, benar nggak? Jadi beda nggak? Dulu dididiknya sama Ibunda Halimah dan Aminah, sekarang dititip sama kakeknya Abdul Muthalib, beda nggak? Apa bedanya kira-kira? Ini dititip sama kepala suku, orang penting, pejabat lah kata kita mah ya. Gitu. Gimana rasanya seorang anak 6 tahun jadi bedanya? Oh, jadi diplomatik ya Pak ya? Kira-kira ikut kegiatan apa aja? Persiasatan, debat gitu, ngeliatin, diikutin. Karena bukan karena zaman dulu belum ada daycare Bapak Ibu. Si Abdul Muthalib ya kakeknya bilang kita ke daycare eta weh gitu ya. Kadinya gitu enggak, ikut. Sehingga dulu beliau Muhammad kecil itu di usia 6 tahun sampai 8 tahun tuh melihat bagaimana sebetulnya orang itu berpolitik. Melihat polanya gitu. Jadi terbangun mentalnya. Itu yang terjadi.
6 sampai 8 tahun itu berarti usia apa? SD kelas 1 sampai SD kelas 3. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya sekarang mah ya udah ikut anggota DPR mungkin ya sekelasnya gitu ya gitu. Kepala suku mah apa tuh? Ke presiden ya berarti ya. Presiden gitu kan. Orang penting gitu. Atau gubernur atau bupati menurutnya gitu ya levelnya. Pokoknya pemimpin. Sehingga melihat polanya gitu. Maka itu pola pendidikannya. Yang kedua, melihat begini ternyata diperlihatkan. Mental yang terbangun beda nggak sama yang sebelumnya? Mental sebelumnya kan usia 0 sampai 6 tahun beda mentalnya. Dulu mental amanah, yang sekarang 6 sampai 8 mental bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Mentalnya beda Pak, terbangun lagi. Dan ini bukan sekedar ketemu orang biasa, bukan bisnis, ini mah politik levelnya. Begitu. Jadi ini bersama orang penting. Tapi setelah usia 8 tahun, qadarullah kakeknya meninggal sehingga dititipkan kepada pamannya Abu Thalib. Nah, sekarang saya tanya, Abu Thalib ini seorang apa? Seorang paman. Karena tadi pamannya ya. Jadi Abu Thalib adalah seorang pedagang. Beda lagi nggak Pak pelatihannya? Beda lagi nggak konsep kehidupannya? Beda. Ini pedagang. Dan yang menarik, Abu Thalib anaknya banyak sekali. Banyak banget. Sehingga kalau dulu zaman bersama Abdul Muthalib itu, kalau bahasa kita mah ceuyah menurutnya. Ceuyah teh apa ya, bahasa rich condition lah ya. Kondisinya teh banyak gitu, ada uangnya, pokoknya segala bisa diminta. Aman gitu ya. Tajir gitu kan. Kepala suku bisa sebenarnya kalau mau minta. Tapi sekarang beda. Abu Thalib pedagang, anaknya banyak. Sehingga seringkali hadirnya Nabi Muhammad itu menambah gitu. Menambah anak yang harus dinafkahi begitu waktu itu, sehingga kondisinya berbeda lagi, makanya pelajarannya berbeda lagi Bapak Ibu semua yang didapatkan, beda tuh feelnya, perasaannya. Jadi itu yang terjadi. Dan ini bertemunya pedagang, maka levelnya beda lagi. Pedagang kan bukan sekedar datang bertemu, siap-siap barang, punya mentalitas untuk nawarin ya. Itu yang terjadi usia 8 sampai 15 tahun. Jadi itu yang terjadi. Maka ini adalah fase dulu Nabi dididik 0 sampai 15 tahun. Makanya di sini 15 sampai 40 tahun tidak dibahas karena itu lebih banyak kehidupan pribadi setelah balik. Kayak ini kan pendidikan anak ya. 15 tahun kalau udah balik biasanya udah mulai tanggung jawab sendiri. Nah, tapi yang ingin kita bahas 0 sampai 15 tahun begitu. Nah, maka ini nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi 8 sampai 15 tahun itu menjadi fase di mana beliau belajar tentang perdagangan. Maka Nabi Muhammad di usia mudanya jadi seorang apa Bapak Ibu semua? Pedagang ya. Pedagang sukses, kaya raya kan. Nah, karena dibangun mentalnya dari dulu, dari kecil. Begitu. Jadi poinnya, ini ada satu, biasanya saya kalau ada Ustadz Elvan di hari ini pasti akan mengajarkan bahwa begini. Di usia 0 sampai 15 tahun itu adalah fase di mana kita sebagai manusia itu membangun yang namanya mentalitas Bapak Ibu semua. Jadi yang dibangun tuh mental Bapak Ibu. Keberanian, kemauan, kesabaran, kasih sayang, nah kayak gitu. Apalagi mau berbagi, tidak mudah menyerah, dibangunnya di situ Bapak Ibu semua. 0-15 tahun. Tapi hari ini konsepnya berubah sedikit. Bukan sedikit, punten diralat banyak. Kita tidak fokus membangun mental. Kita fokus membentuk anak jadi pintar, jadi hafal banyak. Begitu. Nah, itu satu bentuk kekeliruan yang terjadi dalam mendidik anak. Sehingga dalam konteks kita misalnya hari ini ya, kalau ada orang tua yang hari ini lagi mau nyekolahin anak, selalu kalau masukin ke sekolah anak Islam, ada yang bertanya kayak gini, kalau lulus dari sini bisa hafal berapa juz? Itu pertanyaannya teh. Di sekolah ini mah hafalnya sejuz, TKT. Yang lain, Bu, berapa di TK yang ini mah? 3 juz, Pak. Mantap. Tapi habis itu nggak mau sekolah, Pak. Jangan atau kalau gitu mah kayak yang lain aja. Nah, itu beda tuh. Dulu dididiknya itu membangun mentalitas. Mentalitas dulu yang utama. Tapi kita justru nggak concern ke situ. Ya alhamdulillah kalau anak saya moralnya baik. Tapi
Tapi yang penting kudu hafal yuk, hafalan-hafalanna ya, juzna ya, bacaan Qur'annya gitu. Bukan itu nggak boleh. Cuman yang terjadi hari ini itu jadi prioritas utama. Justru mentalitas itu nanti di nomor 2 kan, atau bahkan di nomor 3 kan. Nah itu yang terjadi. Oke, sebentar. Itu sampai jam berapa kan? Nanti break dulu 1 menit lagi. Oh boleh. Baik. Nanti kita bahas habis bagaimana Rasul mendidiknya kita setelah Isya ya, Bapak-Ibu semua. Nah, tapi poinnya seperti itu, bahwa akhirnya ini yang seringkali kita tidak ngeh. Jadi hari ini kalau bicara tentang belajar parenting, kita belajar teknis-teknisnya Bapak-Ibu semua. Seperti cara memberitahu anak, bagaimana caranya kita kalau anak kondisinya marah apa yang harus dilakukan, menerima perasaan dulu, menerima emosi, lalu ngobrol sebagai sahabat dan lain. Itu metodenya. Tapi konsep besarnya kadang-kadang kita lupa. Maka ini satu poin penting bicara inspirasi dari pendidikan Nabi dulu. Pendidikan anak di usia muda, sebelum balik, bangunlah mentalitasnya. Bangun apa Bapak Ibu? Mentalitas. Itu yang utama. Nah, itu yang paling utama. Nah, kalau tahu di usia berikutnya apa yang harus dibangun? Kita bahas setelah Isya nanti ya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan terkait bahasan kita ya tentang masih topik tentang parenting nabawiyah. Nah, tadi kita sudah membahas hingga kehidupan Nabi di usia muda. Jadi terakhir sebelum kita tadi salat Isya sempat kita bahas bahwa di usia mudanya Nabi Muhammad, usia 0 sampai 15 tahunnya itu dididik untuk dibangun mentalitasnya, Bapak Ibu semua. Nah, jadi silakan hari ini yang punya anak yang ataupun cucu ya. Nah, silakan kalau cucu mau nitip ke anaknya ya gitu ya. Jadi ke orang tuanya dititipkan untuk dibangun mentalitasnya begitu. Itu yang pertama. Maka ini juga jadi catatan tersendiri Bapak Ibu semua. Kalau misalnya ini khusus ya ketika memilih sekolah terutama. Kan kadang-kadang pilihan sekolah antara pesantren, antara sekolah Islam, antara sekolah negeri dan macam-macam, itu harus ada pertimbangan. Salah satunya apakah sudah cukup kuat mentalnya atau tidak begitu. Nah, itu nanti silakan boleh Bapak Ibu semua itu jadi pertimbangan ketika mau memasukkan sekolah anak gitu. Yang pasti adalah poin utamanya yang harus dibangun adalah mentalitas. Itu yang pertama. Lalu kita lanjut, di usia 15 sampai 40 tahun Rasulullah sudah balik dan akhirnya sudah mulai berbisnis, mengikuti berbagai aktivitas ke perkotaan, begitu ya, di tingkat kotanya di Mekah itu udah ikut berbagai aktivitas kepemudaannya dan akhirnya hingga menikah dan usia 40 tahun diangkat menjadi seorang nabi. Nah, maka ini yang menarik sebenarnya di kehidupan 15 sampai 40 tahun itu. Rasulullah itu diberikan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Jadi orang yang dapat dipercaya, amanah, dan kehadirannya itu sangat dinanti, ditunggu, menenangkan. Nah, salah satunya Bapak Ibu semua, perilaku yang seperti itu bisa hadir karena adanya yang namanya mentalitas itu. Maka waktu dulu penempatan ini ya Hajar Aswad ya, begitu kan? Nabi Muhammad hadir, lalu beliau menyelesaikan permasalahan dengan tenang. Bapak Ibu semua, tidak semua orang bisa memberikan saran seperti itu secara mental. Karena yang minta pendapat ini kan 4 orang penting ya waktu itu ya, para kepala suku juga orang-orang penting. Ibaratnya gini, kita diminta tolong, terus tolong ini kasih keputusan nih, ada 4 orang penting di daerah mau melakukan sesuatu. Nah, gimana coba? Itu perlu punya mentalitas juga untuk ngambil keputusan gitu. Maka dibangun dari usia kecil. Lalu di usia 15 sampai 40 tahun, disitulah momen-momen kelihatan justru. Nah, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi di 15 sampai 40, nah itu dibangun tuh hasil dari mentalitasnya. Nah, maka ini jadi PR tersendiri Bapak Ibu semua punten. Bapak-bapak di sini yang sudah punya anak paling besar usianya berapaan, Pak? Ada 20-30-an? Segituan ya. Nah, kalau hari ini di usia 20-30 tahunnya masih ada perasaan seperti
takut, untuk nyoba dan lain-lain. Bisa jadi dulu ini buat kita introspeksi kita aja, apakah dulu ada mental yang lupa untuk kita tanamkan, lupa untuk diajarkan begitu. Nah, itu nanti bisa tetap dibantu di sekarang gitu ya. Lalu setelah usia 40 tahun hingga wafat, Rasul menjadi seorang nabi, dan di situ Rasul tuh banyak sekali melakukan hal yang itu tujuannya untuk mendidik. Nah, tapi yang akan kita fokuskan hari ini karena bicara pendidikan anak, maka pendidikannya akan saya ajarkan itu bagaimana beliau ketika berhadapan mendidik anak yang usianya muda 0 sampai 15 tahun. Karena kalau bicara pendidikan Nabi secara umum banyak kepada istri, kepada keluarga besar seperti itu ya. Nah, tapi ini kepada salah satu contohnya nanti kepada anak begitu ya. Nanti kita bahas. Baik. Nah, Bapak Ibu semua, itu adalah fase yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana akhirnya diambil dari pelajaran itu jadi intisari kita kombinasikan dengan konsep yang ada dalam Quran juga tentang bagaimana kita mendidik anak. Ada dua faktor utamanya Bapak Ibu semua kalau mendidik anak itu. Ada dua. Nah, ini penting sekali ketika mau mendidik. Dua poin ini harus kita pahami sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik. Termasuk tidak hanya selalu orang tua itu kepada anak sendiri ya, punten. Mau naros ya. Kalau di sini di masjid suka banyak anak-anak, suka apa Bapak Ibu ya? Nah, ini juga kalau misalnya ini di masjid-masjid ya, karena saya yakin ini yang nonton juga banyak. Kalau di masjid-masjid, para orang tuanya tidak memahami konsep mendidik anak, nanti juga keliru ketika mengelola anak-anak di masjid. Bisa jadi keliru juga. Sehingga anak-anak kalau gini, ketika kita salah mendidiknya, nanti ada keluar perkataan seperti ini. Terame ke masjid mah aya si bapak eta gitu. Nah, gitu. Nggak seru ke masjid itu mah aya si bapak yang itu tuh. Atau kalau ke masjid jadi tidak seru gitu. Padahal untuk anak-anak masjid itu harus jadi tempat yang seru tapi juga belajar. Karena ada juga Bapak Ibu di masjid yang akhirnya ya masih anak lah, masih belajar, dibiarkan, ribut, tidak kondusif. Nah, jadi itu ada dua sisinya, sisi yang keras banget, sisi yang sangat lembut, lebih ke abai sebenarnya gitu ya, udahlah gitu ya. Nah, padahal harusnya itu di tengah-tengah, anak-anak tetap senang dan ternyata banyak belajar di masjid. Contoh. Nah, ini kita coba bahas di sini Bapak Ibu semua ya. Ada dua faktor dalam mendidik anak. Yang pertama adalah faktor paling penting, satu, memahami apa tujuan mendidik kita. Oh, ini penting. Tujuan mendidik anak adalah bagaimana agar anak menjadi sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma itu tujuannya. Intinya. Bapak Ibu semua ya. Tujuan pendidikan anak itu seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti punya anak, lalu anaknya, ini anak harus sekolah di sini. Kenapa? Karena dengan begitu saya yakin ini adalah jalan untuk menjadi hamba yang paling baik, hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Versi anaknya. Ya, ini kan bukan perlombaan ya Bapak Ibu ya. Ingat, mendidik anaknya bukan perlombaan Bapak Ibu, bukan buat dipamerin gelarnya, bukan buat dibanding-bandingin. Karena ada ini mau cerita sedikit. Ada kasus Bapak Ibu semua, ada kasus hari ini. Seorang ibu rumah tangga sedih karena berseteru sama ayahnya. Padahal si ibu ini, teman saya ini, seorang ibu rumah tangga yang luar biasa Bapak Ibu, karyanya, benar. Karyanya banyak, sering berbagi ilmu, dan itu banyak orang yang berguru kepada beliau. Tapi orang tuanya itu tidak senang. Kenapa kira-kira? Oh, ini mah tebak-tebakan dulu lah sebelum lanjut ya. Bayangkan Bapak Ibu semua, seorang ibu rumah tangga, dia itu menjadi guru bagi banyak orang, banyak mengajarkan ilmu. Wah, orang-orang tuh pingin seperti beliau. Tapi orang tuanya tidak bangga sama dia, bapaknya. Ada yang tahu nggak kira-kira tebak-tebakan ini mah? Kira-kira kenapa? Bapak Ibu, kenapa? Kenapa Pak? Anaknya? Anaknya terabaikan? Enggak ini Pak. Ini ibu rumah tangga ini anaknya diurus semua. Anaknya terdidik dengan baik. Luar biasa. Jadi cucu-cucunya tuh terawat dengan baik. Tapi si ayahnya ini, ayah dari teman saya ini, tidak senang melihat anaknya jadi sekedar ibu rumah tangga. Tidak senang jadi ibu rumah tangga. Kenapa?
Hah? Pendidikannya udah tinggi, sehingga kalau pendidikannya udah tinggi gimana Pak? Kenapa jadi kesel? Harusnya kalau udah latar belakang pendidikannya bagus harusnya kerja. Jadi berarti kesimpulannya ibu rumah tangga mah jangan orang yang udah sekolah. Nah itu kan kesimpulannya sekarang ya. Jadi kalau orang udah S1 banyak, udah S1 mah nggak boleh ibu rumah tangga tuh, jangan. Nah, itu kan kebayangkan. Padahal manfaatnya pun ya banyak ibu rumah tangga ini, teman saya ini banyak, serius. Tidak ada orang yang bikin kelas sebagus beliau. Ternyata masalahnya bukan di anaknya. Dulu bapaknya ini mendidik anak, menyekolahkan anak, Bapak Ibu semua, tujuannya keliru. Nah, kebetulan teman saya ini adalah salah seorang konsultan juga sebetulnya ya, ini ya yang saya sebutkan. Sehingga beliau banyak ngobrol, akhirnya diskusi sama orang tuanya apa yang membebani. Ternyata bebannya kenapa orang tuanya tidak nyaman, karena sang ayah itu bilang gini, dulu bapak menyekolahkan kamu itu harapannya itu kamu kerja. Karena sekarang ketika bapak ngumpul sama teman-teman bapak, ketika bapak ketemu sama teman-teman bapak anaknya cerita, teman-teman bapak tuh cerita anaknya kerja di sini, anaknya kerja di situ. Pas bapak mau cerita, aduh anak saya cuman ibu rumah tangga, sedih Pak. Jadi bapaknya teh nggak suka anaknya jadi ibu rumah tangga doang. Berarti saya tanya, tujuan mendidiknya dulu untuk apa? Dan jadi pertanyaan, tujuan menyekolahkan anak dulu buat apa? Tujuan menafkahi, mencarikan tempat kuliah terbaik buat apa? Hati-hati Pak, Ibu, niat bisa keliru. Padahal anaknya itu luar biasa, karyanya banyak sekali. Jadi hati-hati. Sebelum kita ngebahas tentang jadi cara mendidik gimana yang baik, luruskan dulu niatnya dari awal. Tujuan mendidik kita itu bukan keuntungan pribadi. Nanti aku keren, nanti aku bisa cerita-cerita tentang anak aku udah di mana. Bukan. Tapi agar anak menjadi hamba yang baik. Begitu. Kan kalau kita bicara di awal tadi investasi ya, benar nggak? Maksudnya investasi, kenapa anak investasi yang baik? Karena salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya, 1 dari 3-nya apa? Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Kebayang tuh anaknya pintar, soleh lagi, 2 apa itu? Gitu. Nah tapi hati-hati hari ini banyak orang tua, punten ini niat yang super keliru. Banyak orang tua mendidik anak karena takut kalau bodoh bikin malu. Kadek, kenapa mendidik anak harus pintar? Ya kalau kamu bodoh malu atau nanti keluarga kita. Nah, hati-hati. Jadi itu kembali lagi ke kitanya personal, bukan untuk mendidik anak untuk menjadi hamba yang baik, bukan. Nah ini contoh dulu ya, contoh. Kita semua pernah sekolah mungkin secara umum ya, kita semua gitu. Kan pernah dikasih tahu ya, nah kamu harus semangat untuk belajar, pernah? Atau bapak meren yang ngasih tahu ke anak ya dulu, pas anak TK, SD, SMP kan, belajar sing rajin kamu teh gitu, harus belajar yang rajin, betul? Pertanyaannya, anaknya nanya, Pak kenapa saya belajar harus rajin? Jawabannya apa? Supaya pinter kan? Anaknya nanya lagi, emang kenapa kalau pinter? Jawabannya apa? Kenapa? Mulia. Wah alhamdulillah, kalau ada orang tuh jawab biar mulia, good, alhamdulillah. Biar apa belajar? Biar pinter. Kenapa harus pinter? Biar nanti masa depannya sukses. Apa definisi suksesnya? Punya kerja bagus, aset, uang, gitu kan, pokoknya kan, gitu ya. Tiba-tiba dia lihat ada role model teh ya, orang-orang keren hari ini. Ada yang bilang saya putus sekolah tapi saya belajar bisnis, berhasil dan sukses. Anak bapak terinspirasi, Pak nggak usah sekolah, belajar bisa dimanapun. Saya keluar dari sekolah ini, kumaha? Deg-degan kita. Tapi saya bisa ngasihin duit nanti Pak. Wah deg-degan. Jadi hati-hati. Maka gini, tujuan pendidikan harus jelas buat apa gitu.
Kalau ini mah pengalaman ya Bapak Ibu semua, sekarang rata-rata gitu ya yang udah belajar biasanya suka ngasih tahu gini ke anak itu. Harus semangat belajar. Kenapa harus semangat belajar? Biar pinter. Kenapa harus pinter? Kira-kira jawabannya apa yang paling enak? Nah, biar mulia. Kenapa Pak harus mulia? Coba menjelaskan gimana? Gimana kira-kira ini ya sob sekarang ya? Harus kan kita minta anak-anak untuk belajar, benar kan? Tapi kenapa? Kenapa harus semangat belajarnya? Nah, apa kaitannya sama menjadi hamba Allah yang baik? Harus ketemu itu teh. Maka sekarang biasanya rata-rata, nggak rata-rata ya. Dulu saya belajar, saya juga masih mencoba menerapkan saya juga. Ketika ke anak kita belajar ya, ngasih tahu semangat, nak semangat belajar. Kenapa? Biar kita jadi pintar. Kenapa pintar? Kalau pintar kita gampang bantu orang. Kita bisa bantu banyak orang makin banyak. Dan Allah senang kalau kita banyak bantu orang. Nah, karena kebetulan kita sudah mengenalkan konsep surga. Jadi semakin Allah senang, semakin kita bisa masuk surga. Namanya juga anak-anak ya, 5 tahun. Atau kalau di surga enak ya, kita bisa makan es krim. Iya, sepuasnya. Itu anak 5 tahun. Beda Bu ya, kalau anaknya udah 30 tahun nggak bisa gitu. Enak bisa makan es krim. Mau es krim, saya juga punya uang banyak sekarang. Beda. Tapi kalau kita kata anak kecil seperti itu ngajarnya. Nah, kaitannya kepada Allah. Oh, surga, benar kamu. Jadi aku pintar biar nanti aku bisa makan es krim yang banyak di surga. Dikaitkan ke sana. Sekarang, kenapa harus sholat? Nah, itu kan baru belajar ya. Sekarang ke anak. Nah, sholat. Kamu teh harus sholat. Kenapa harus sholat? Ya harus. Nah, Islam sholat. Temen jawab anak teh. Jadi sholat itu jadi sebuah kebutuhan, jadi tekanan. Tekanan jadinya kan ya. Bapak Ibu, ada ini di lingkaran saya juga ya. Karena saya nanganin kasusnya. Orang tuanya datang ke rumah saya. Orang tuanya datang ke saya. Kang Coki punten lah, minta tolong. Kami diusir dari rumah. Diusir dari rumah kata saya teh. Ibu bapaknya ini datang, kenal. Saya diusir dari rumah. Kenapa Bapak Ibu? Kami diusir sama anak kami gitu ya, gitu. Oh ya udah. Tapi yang diminta tolong teh, tolong nitip ini kasih obat ya buat anak saya. Jadi ke rumah lah, ke rumah terus kasihin obat gitu. Begitu. Dan anak saya juga udah nggak sholat lagi sekarang, nggak puasa dan nggak sholat. Gitu. Terus singkat cerita saya nanya, gimana Pak ceritanya nggak bisa, kenapa anak jadi nggak sholat gitu. Nah, anak saya itu sekarang setelah banyak belajar, dia jadi mempertanyakan banyak hal. Salah satunya mempertanyakan sholat. Dia jadi malas sholat. Saya bilang sholat. Kata anak saya teh, sholat kenapa harus sholat Pak? Ya muslim itu sholat itu. Gimana kamu teh nggak bener nggak sholat? Iya tapi kenapa Pak? Apa alasannya kita sholat? Kalau kamu nggak sholat mah dosa. Harus tahu gitu. Ya tapi kenapa Pak gitu? Itu banyak bertanya, banyak diskusi kan. Nah, orang tuanya juga bingung, gimana cara jawabnya gitu. Maka Bapak Ibu semua harus terasa di kita sendiri. Kalau mau ngajarin sholat ke anak, contoh ya, harus terasa di kita juga efeknya apa gitu, bukan sebagai tekanan. Tapi nanti oh iya benar ya, saya teh butuh ini teh sholat hidayah. Ini contoh. Dan ini untuk semua bentuk pendidikan kepada anak Bapak Ibu semua. Apa? Ngaji, sholat, apa lagi? Puasa, terus apa? Zakat nanti kan. Terus misalnya kenapa dia harus banyak belajar kisah-kisah Nabi? Kenapa dia harus belajar ini dan itu? Kenapa? Nah harus paham, harus nyampe, oh iya ternyata efeknya gimana ke saya gitu. Jangan sampai jadi tekanan tapi jadi semangat. Nah itu pun harus terasa di kita. Jadi Bapak Ibu semua, tujuan pendidikan adalah bagaimana menciptakan anak kita menjadi hamba yang baik. Dan ketika beliau jadi hamba yang baik, insya Allah anak kita bisa membuat amal-amal yang baik, amal-amal yang besar juga. Dan itu kan jadi amal jariah kepada kita. Begitu. Ini ya, coba contoh salah satu tokoh Islam yang terkenal sampai sekarang, misalnya Imam Syafi'i. Bapak Ibu tahu Imam Syafi'i ya? Di usia 5 tahun hafal Quran. Di usia 5 tahun hafal Quran, dan beliau banyak sekali karyanya. Begitu. Ada yang pernah dengar nama ibu bapaknya? Terkenal tidak bapak ibunya? Tidak ya? Imam Syafi'i-nya memang terkenal, tapi ibu bapaknya kan tidak. Tapi saya tanya, pahalanya mengalir nggak ke bapak ibunya? Mengalir. Nah, itu target pendidikan mah.
Jadi kita, pokoknya saya ngedidik anak, saya nggak populer, saya nggak terkenal, saya tidak dapat, nggak apa-apa. Tapi anak saya banyak karyanya. Itu target pendidikan seperti itu. Jadi diniatkan dulu Pak. Sebelum kita mau mendidik, niatnya harus lurus. Karena hari ini ada orang tua mendidik anak karena malu kalau anaknya bodoh. Begitu. Bukan karena pengen anaknya cerdas, bukan. Nah, maka ini satu tips pertama. Ketika mau mendidik, pahami Pak. Ketika mau menanamkan ilmu ke anak, menanamkan sebuah ilmu ke anak, nah, kamu harus pintar, harus belajar dan lain-lain. Ini konsepnya dalam pertanian ini penting, Pak. Saya tanya, misalnya saya menanam jagung, gagal. Besoknya saya ganti, kayaknya mah ini jagungnya nggak benar benihnya. Saya besok nanam tomat, gagal juga. Kayaknya ganti lagi, coba nanam kentang. Kentang saya tanam, gagal lagi. Kira-kira yang salah apanya? Kentangnya. Hah? Kentangnya, jagungnya, benihnya atau apanya Pak? Hah? Caranya? Dia belajar ilmunya ini. Oh iya benar, harus dikasih air ini dan lain-lain. Oh iya siap, ilmunya belajar. Udah benar ilmunya Pak, tetap nggak tumbuh. Apa yang salahnya? Tanahnya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau di dunia pertanian, dalam membentuk, dalam menumbuhkan pohon nih yang lain kayak gini, pohon-pohon dan lain-lain, itu bukan fokus ke pohonnya apa yang mau ditanam dulu Pak Ibu. Tanahnya juga bisa nggak medianya? Tempat tanamnya bagus nggak? Karena kalau tempat tanamnya nggak bagus, apapun yang ditanam jadi atau nggak? Nggak akan jadi kalau nggak bagus tanahnya. Tapi kalau tanahnya bagus, nah bisa milih ini yang bisa tumbuh, ini enggak. Nah, ilmu, apakah itu kan jadi ilmu yang bermanfaat atau tidak, tergantung anak kita kondisinya seperti apa. Anak kita itu medianya Pak, media tanamnya. Media tanamnya apa realnya? Keimanannya. Ini yang perlu dipahami. Maksudnya kayak gimana? Kayak gini Pak, kita ngasih ilmu matematik dengan harapan ilmu matematik ini akan bermanfaat. Benar? Tapi saya tanya, kalau kurang keimanannya, ilmu matematiknya bisa dipakai buat nipu nggak? Bisa. Dikasih ilmu tentang dunia website, digital, internet, pintar. Tapi karena tidak ada keimanan, bisa dipakai buat nipu orang? Bisa ya? Bisa. Bapak Ibu, hari ini kekeliruan terbesar juga kita. Kita hari ini fokus anak harus pintar. Anak harus tahu berbagai ilmu. Anak harus tahu ini dan itu. Tapi miss satu poin. Medianya udah benar belum? Kita nggak ngecek keimanannya. Anak harus hafal 5 juz. Tapi kita nggak ngecek apakah anak bisa mengimani dan memahami arti Quran nggak? Itu miss. Itu yang miss. Apakah anak disuruh harus sholat rajin tahajud? Apakah anak memaknai nggak tahajud? Itu lupa Pak. Tapi ilmunya digedar. Nah itu hati-hati. Maka nah itu ada diskusi kita ya di tarbiyah kita. Salah satunya ada petani. Sehingga itu obrolan di pertanian itu sebelum menentukan apa yang ditanam, media tanamnya disiapkan. Sama. Ketika mendidik anak, maka keimanannya harus dikenalkan terlebih dahulu. Itu dikenalkan di awal. Begitu. Jangan sampai terlewat. Nah, maka Bapak Ibu semua, itu poin yang pertama tentang tujuan pendidikan dulu. Kalau mau mendidik sekarang, dilurusin dulu semua niat tujuan pendidikan kita, termasuk ke cucu. Saya ke pesantren kan we sebentar. Kenapa tiba-tiba Bapak Ibu merekomendasikan ke pesantren? Apa niatnya? Harus clear, tujuannya harus jelas. Karena bukan masalah pesantrennya, bukan masalah sekolahnya, bukan. Niatnya, itu yang pertama. Kedua, nah ini cara dan waktunya. Ini beberapa contoh. Ini yang terakhir. Dalam mendidik itu selain niat, caranya penting. Karena kalau caranya salah, hasilnya juga salah. Betul tadi, cara dan waktunya gitu. Nah, yang pertama adalah cara. Bagaimana cara kita mendidik? Yang pertama adalah dengan mengucapkan. Diucapkan, dikasih tahu ilmunya. Seperti misalnya, nah, kalau seorang muslim itu harus saling berbagi. Nah, itu diucapkan. Betul? Ini adalah salah satu metode yang paling sering dilakukan Bapak Ibu semua ya. Kan seringnya sehari-harinya, jangan begini, harusnya begini. Kamu melakukan ini.
Harusnya begitu. Nah, itu kan semua ilmu ya yang kita sebarkan kan, kita ajak ke orang-orang kan. Nah, itu diucapkan. Cuman kita seringkali lupa momennya kapan, waktunya kapan, sama caranya gimana. Nah, ini ada salah satu contoh ya, kalau kata Bu Eli Risman, salah seorang psikolog, bagaimana cara ibu dan ayah berkomunikasi sama anak beda. Benar, ibu ayah ya, komunikasi ke anak beda. Kalau ibu misalnya ya, anak pulang sekolah, habis itu ada agenda lain. Ibu gini, nah kamu habis ini langsung beres-beres, habis itu langsung ini, terus habis itu langsung ganti baju, terus nanti siap-siap lagi, terus beresin lagi tuh barang itu. Terus nanti habis itu langsung jangan lupa langsung disiapin lagi untuk agenda berikutnya. Habis itu makan, habis makan minum, cuci, sholat dulu, habis itu langsung kita siap-siap langsung pergi gitu. Nah, itu ibu mah lengkap versinya. Kalau bapak mah pokoknya jam segini harus udah beres ya. Ini ya. Oke, udah bapak tinggalkan gitu. tak to the point gitu ya. Ibu mah panjang gitu. Nah, ini tipikalnya beda. Makanya Bapak Ibu semua begini. Karakter orang tua beda, harus tahu pola pendidikannya juga beda. Jangan disamain. Nah, iya bapak-bapak ya terutama suka gini. Terus ketika anak melakukan kesalahannya, si bapak teh bilang ke ibu teh, "Tah, anak kamu." Anak kamu bahasanya juga. Tuh anak kamu kasih tahu, anak kamu kasih tahu cuma. Yang ngasih taunya ibu, terus cuman ibu yang ngasih tahu. Nah, sehingga ketika biasanya kalau ibunya terus yang ngasih tahu, bisa jadi akhirnya kebal. Udah nggak aneh gitu. Tenang lah gitu. Itu juga tenang lah si mami mah gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya orang tua itu dua perannya, ayah dan ibu. Maka kadang-kadang ayah pun perlu. Nah, ini yang menarik. Dalam Quran, di Quran Bapak Ibu semua, itu dialog antara orang tua dan anak itu ibu sama anak atau ayah sama anak kalau di Quran? Iya. Iya. Ayah dan anak. Tapi konsep sekarang yang populer, bapak mah ngurus duit, yang ngedidik anak adalah ibu. Geus keliru, udah bukan Islami banget. Udah nggak ngikutin Islam sekali itu mah. Sehingga bapak teh capek atau balik atau masih harus ngurusin anak, itu keliru. Begitu. Ini di Quran, bukan saya, bukan. Di Quran begitu. Makanya dan kalau lihat polanya beda antara ayah dan ibu terhadap yang diucapkan. Nah, kalau dalam dunia psikologi, ibu itu perannya itu nanti sebagai orang yang kalau ada curhat, menerima, mengambil perasaan di ibu. Poin-poin penting yang disampaikan tentang keimanan, tentang apa yang dilakukan itu di ayah. Nah, sini nitip ya, kamu tuh sebagai anak terbesar harus bisa yang orang tua. Itu di ayah perannya, dalam ayah itu. Begitu. Jadi cara diucapkan juga beda antara ayah dan ibu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah waktunya, Bapak Ibu semua. Waktunya harus pas. Kadang-kadang anak pas lagi melakukan kesalahan langsung dimarahin. Kamu mau kieu. Nah, itu nggak masuk sama sekali, Pak. Begitu. Ada ini kalau di klien-klien saya teh lucunya teh begini ya. Yang suka konsul teh ya. Saya tidak mau curhat lagi sama ibu bapak saya. Kenapa? Kalau saya curhat, endingnya selalu dimarahin. Contoh, Bu, alhamdulillah aku dapat ulangan nilainya 8. Coba kamu belajar lebih baik. Bisa 100 itu? Bisa 10 gitu. Jadi semenjak itu teh anak teh malas cerita, nggak diapresiasi saya teh gitu. Tidak dikasih sugan alhamdulillah, enggak gitu. Oh, itu teh 8 nih gara-gara itu kamu. Coba kalau gini mah gitu. Cerita, Bu ada masalah kayak gini. Ya kamunya tuh, bukannya kamu gini-gini. Malas ke sini teh. Makanya banyak anak-anak yang akhirnya ceritanya sama teman-temannya, karena teman-temannya mah wah, itu bisa tuh kamu mah dan lain-lain. Ya, gitu ya, disupport. Itu satu. Hati-hati, Bu, Bapak Ibu. Momen harus pas. Kalau mau mengoreksi, jangan ketika langsung cerita. Begitu. Harus ada momennya, pas tenang. Bisa kapan? Bisa pas habis sholat. Bisa ada momen tertentu pada subuh. Kadang-kadang ada momen kumpul keluarga khusus. Itu boleh memberitahu, karena jadi tahu momennya penting. Oh gitu. Begitu, Bapak Ibu semua. Nah, itu cara dan waktunya terkait yang diucapkan. Dan nitip Bapak Ibu semua, saya tanya, di sini ada Bapak Ibu yang militer?
Ada yang militer ya? Ada yang anaknya sebelum 15 tahun sudah menjadi militer? Nah, ini Bapak Ibu semua, saat kita mendidik anak, gayanya jangan militer. Karena anak kita tidak terdaftar di militer ya. Gimana daftar militer teh? Langsung, cepet. Kenapa lelet? Jangan ini. Wah, gitu ya. Sama gayanya militer ya gitu. Hati-hati gitu ya. Jadi nanti beda. Nah, itu banyak teori, tapi pada akhirnya kalau kita lihat ya, di anak-anak itu usianya boleh membangun mentalitas secara sengaja, tapi jangan sampai akhirnya itu jadi kebiasaan. Karena nanti anak, ayah saya, bapak ibu saya begini, kurang nyaman. Itu terbentuk mentalitas baru. Itu yang pertama, diucapkan. Yang kedua, dicontohkan. Misalnya, kita harus berbagi. Itu diucapkan. Habis itu apa yang dilakukan? Dicontohkan sama orang tuanya. Nah, kalau kita belajar, lihat di bagaimana Rasulullah itu kan banyaknya mencontoh ya. Mencontoh kepada kakeknya, mencontoh kepada pamannya, sehingga beliau bisa jadi seorang pemimpin dan pedagang yang hebat. Karena dicontohkan. Kalau sekedar diucapkan, kayaknya nggak terlalu nerap. Sehingga akhirnya dicontohkan. Maka Bapak Ibu semua, dalam konsep mendidik anak, poin yang kedua adalah dicontohkan. Gimana dicontohkan, Pak? Diperlihatkan diri kita atau kita bawa ke orang lain untuk melihat. Makanya sebelum ke pesantren, biasanya Bapak Ibu semua selalu namanya di grup-grup parenting kita belajar itu diajarkan salah satu konsep sebetulnya sebelum parenting. Kalau mau belajar tentang bagaimana berperilaku sebagai seorang orang yang soleh dan lain-lain, justru bukan dikepesantrenkan dulu, dititipkan, diamanahkan ke orang yang soleh, disuruh nginep bareng untuk melihat polanya. Jadi rata-rata misalnya usia 10 sampai 12 tahun ketika udah bisa sendiri, tah ke ustadz ieu, tah ke bapak ini, tah ke pemimpin ini, titipkan, udah aja. Gitu. Karena banyak pelajaran yang bisa jadi diambil dari perilaku seseorang. Kenapa? Karena seringkali orang tua itu tidak bisa jadi contoh real juga. Contohnya ya, bapak kita pemimpin, ada beberapa yang bisa kita lihat, tapi bisa jadi, ini mah udah biasa bapak saya, pas lihat orang lain terkesima. Nah kayak gitu, itu pola, dititipkan, diamanahkan. Jadi bisa Bapak Ibu itu dicontohkan, caranya seperti itu. Kapan waktunya? Ketika sudah bisa mandiri atau sudah bisa mencontoh. Gitu. Jadi jangan anak usia 1 tahun dicontohkan, ini sholat. Jangan, nggak bisa, itu 1 tahun belum masanya ya. Tapi ketika udah, nah itu boleh dicontohkan. Terakhir, setelah dicontohkan, terakhir adalah diberi amanah. Diberi amanah. Nah ini bagaimana cara Nabi mendidik. Ada seorang sahabat usianya masih 11 atau 13 tahun dalam riwayat itu, namanya Zaid bin Sabit namanya. Ini yang menariknya. Zaid bin Sabit datang ke Rasul dan beliau bilang begini ke Rasul, Rasul, aku ingin ikut berperang. Anak usia 11-13 tahun ini pingin ikutan perang Bapak Ibu semua. 11-13 tahun itu usia berapa berarti? SD lah, kelas 5 sampai SMP kelas 1 ya. Kira-kira zaman sekarang ada nggak anak kayak begitu? Kita misalnya Indonesia mau perang nih, saya ikut lah gitu ya. Nggak tahu nih ya gitu ya. Benar, ini mah kan kita nggak tahu ya kalau sekarang mah, maksudnya kalau Palestina kita nggak ikut perang langsung, maksudnya ini kalau ini mah kan real, dia akan langsung dibawa ke perangnya gitu, langsung dibawa gitu. Nah ini ada anak yang pingin, tapi kata Rasul jangan, tidak dulu gitu. Tapi diberi amanah yang lain sebagai seorang penerjemah begitu. Nah itu cara mendidik Rasul untuk mengenali diri bahwa Anda teh punya potensi yang lebih baik bukan di sini. Dan Rasul bisa melihat itu. Maka untuk ngembangin bakat anak, untuk tahu dia bisa beramal di mana yang paling maksimal, dikasih amanah, dikasih dulu. Nah kebetulan kalau Rasul itu adalah seorang orang yang jeli, sehingga dia bisa lihat ini potensinya jadi penerjemah, dia jadi seorang ahli bahasa, sekretarisnya Rasul, diberi amanah itu dan benar berhasil. Nah itu yang sering dilakukan sama Rasul. Begitu. Rasul itu kalau bicara mendidik anak, yang terkenal adalah ada yang namanya Ali bin Abi Thalib dan juga Zaid bin Sabit, itu salah satu yang terkenal. Karena kalau Ali bin Abi Thalib waktu itu masih kecil ya, jadi banyak dicontohkan dulu tentang ibadah-ibadah itu selain diberitahu. Nah, jadi ada 3 poin Bapak Ibu semua untuk bisa mendidik itu: diucapkan atau diberitahu, dicontohkan, dan yang ketiga dikasih amanah. Nah, maka 3 poin ini ketika anak-anak masih usia di bawah 15 tahun, itu adalah cara bagaimana agar anak itu bisa menjadi sebaik-baik hamba, bisa menjadi seorang hamba yang
hamba yang sangat baik, hamba yang sangat niat ibadah kepada Allah. Nah, itu caranya begitu. 3 poin ini. Nah, kita kadang-kadang cuma 1 poin, cuma diucapkan aja. Oh, kamu harusnya gini bertahun-tahun itu, tapi nggak dicontohin sama orang tuanya. Gitu. Misalnya. Atau belum pernah dikasih amanah. Setiap ada tantangan teh, udahlah sama ibu, bapak dibantuin, diberesin. Contoh ya. Anak ketinggalan tugasnya, nggak apa-apa, nanti abah ibu anterin aja ke sekolah. Padahal biarin aja, biarkan ini teh amanah tugas itu, dia rasakan itu. Nah, amanah itu akan membentuk tanggung jawab Bapak Ibu semua. Nah, maka 3 poin ini adalah 3 cara yang kita bisa pelajari dari inspirasi Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semua. Nah, maka silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, nah 3 poin ini yang perlu kita lakukan. Nah, terakhir sebagai penutup Bapak Ibu semuanya, mengapa akhirnya kita perlu sekali mendidik anak jangan sampai lalai, jangan sampai abai. Maksudnya santai tapi jadi abai gitu. Akhirnya jadi lalai. Karena begini Bapak Ibu semua, tantangan di masa depan itu berat kalau kita nggak punya ilmunya. Punten ya, misalnya kayak gini ya. Hari ini, di sekarang mulai populer Bapak Ibu semua bahwa katanya jenis kelamin lebih dari 2, betul? Lagi rame ya. Lagi rame sekarang di anak-anak itu. Di masa depan akan semakin populer. Nah, ini kalau anak kita tidak punya keimanan, goyang tuh. Dikasih ilmu berpikir, tapi nggak punya keimanan, malah jadi gini. Kan Islam mah toleran, bisa menerima apapun karena kurang keimanan. Bisa kayak gitu. Jadi yang salah justru dirasionalisasi, yang salah jadi dibenerin, dibikin benar gitu. Nah, punya ilmu tapi tidak punya keimanan. Tantangan di masa depan tuh berat. Semakin berat ke depan. Itu baru 1 poin. Masih banyak yang lain-lain Pak gitu ya. Punten Bapak Ibu semua. Dulu kalau mau nyari pinjaman ke bank kayak gitu ya, melakukan riba gitu susah nggak? Susah, ada syarat-syaratnya ya. Sekarang mah ada pinjol gampang. Itu kan praktek ria kan? Riba kan? Nah, punten saya lihat ada satu konten tentang riba, membahas tentang ini kalau teman-teman minjem uang untuk kuliah, nanti bunganya segini. Teman saya seorang muslim rajin ke masjid, tiba-tiba komentar, ya kalau lihat dari bunganya mah, loh, Islam ini masih bisa digunakan. Gitu. Ada ilmunya, pintar, tapi saya kurang tahu kenapa bisa berkomentar seperti itu. Jadi tantangan di masa depan itu berat Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita nggak mendidik dari sekarang, nggak nyiapin di usia muda ke anak-anak kita, khawatir di masa depan rapuh. Ilmunya kuat, tapi wadahnya keropos. Nah, itu tinggal menunggu jatuh nanti gitu. Bisa jadi gini punten Bapak Ibu semua, pas kita hidup, pas anak kita masih kecil, kita hidup, wah lihat anaknya berkembang, pintar, kita ajarin hafal juz. Pas kita wafat, pas nanti di laporan teh, kenapa anaknya jadi gini berubah? Oh, ternyata lupa dulu nggak ngajarin tentang konsep keimanan di awal. Begitu. Nah, Bapak Ibu semua, semoga ini bisa jadi pengingat bagi kita semua juga, termasuk saya juga gitu. Karena saya juga sama masih mendidik anak, bahwa masa depan itu terasa berat sekali. Di masa depan kita nggak pernah tahu apa, maka dari sekarang kita bangun pendidikan anak kita, terutama pendidikan keimanannya sebagai fondasi gitu. Dulu sahabat itu pernah berkomentar ya, zamannya setelah sahabat, tabi'in itu kalau belajar ngapalin dulu Quran. Lalu sahabat bilang begini, dulu di zaman kami sebelum Quran kami diajarkan iman. Iman dulu baru Quran. Sekarang kebalik, ngafalin Quran dulu baru nanti imannya nyusul. Nah, itu jadi PR. Maka Bapak Ibu yuk kita semua balik lagi belajar bagaimana cara dulu Rasul mendidik. Dan cara mendidik Rasul itu cara Allah mendidik. Quran itu turun Bapak Ibu semua 30% pertamanya membahas tentang akhirat untuk membangun mindset keimanan. Nah, surat-surat di Makkiyah kan gitu ya, tentang nanti orang baik dapat surga, nanti yang maksiat begini. Nah, itu teh polanya Allah mendidik Bapak Ibu semua. Makanya benar kita sekarang Bapak Ibu semua, anak belum hafal juznya banyak-banyak, nggak apa-apa, nggak usah tertekan. Yang khawatir mah kalau dia tidak ingin ke surga, nah itu yang khawatir.
Jadi diajarin itu dulu, ke surga yuk. Ada apa di surga? Bebas. Kamu bisa makan gini, minum, nggak apa-apa, nggak akan ada sakit, nggak akan bolong gigi. Nah, itu yang kayak gitu diajarin. Nanti lama-lama beliau akan paham bahwa ternyata lebih besar lagi hal-hal yang ada di surga itu, tidak sekedar itu ya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu semua yang bisa saya bagikan di malam hari ini ya. Dan sebagai penutup saya hanya ingin mengingatkan bahwa anak kita adalah amanah ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka cara kita menjauhkan itu dengan mendidik anak, membentengi diri agar terjauh dari maksiat-maksiat dan hal buruk. Itu saja Bapak Ibu semua, hatur nuhun pisan atas kesempatannya. Maka kalau mau dilanjut ke tanya jawab, kalau misalnya masih ada waktu, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.